Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Ketemu lagi dengan kami dari channel News Clan Official. Saudara-saudaraku, kali ini ada kabar yang menarik ya. Dari hari ke hari polemik nasab terus bergulir. Dan semakin banyak tokoh nasional ikut berpendapat dan menyampaikan dukungannya. Kali ini akan bikin reject Pak Taufik dan oknum-oknum Habib Klozotan. Seorang pakar hukum, seorang yang kita kenal sebagai Profesor Dr. Mahfud MD turun gunung menyampaikan dukungannya kepada Kiai Haji Imaduddin dan juga kepada Bang Haji Roma Irama. Di sisi lain, yang namanya Rizik Syihab ini kembali menyampaikan respon kepada Bang Haji Roma Irama, ya. Nah, untuk pertama-tama akan kita sampaikan kabar bagaimana dukungan dari Profesor Dr. Mahfud MD dengan adanya polemik nasab habaib Pak Alawi ini. Ya, yang pasti dari hari ke hari semakin banyak orang yang mendukung tesis ilmiah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Saudaraku, sebelum kita bahas itu, kita sampaikan doa dulu ya. Semoga semuanya sehat walafiat, sehat lahir dan batin, dimudahkan semua urusan, ditambah dan diluaskan rezekinya oleh Allah, diberikan umur usia yang panjang, yang penuh barokah, maghfirah, hidayah, taufik dari Allah, dan semoga semuanya diberikan keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat. Selalu kita sampaikan untuk selamat di dunia dibutuhkan ilmu, untuk selamat di akhirat dibutuhkan ilmu. Tidak sedikit pun dibutuhkan nasab dari oknum Habib yang hanya bisa mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi tanpa bukti ya. Pak Alawi mengklaim sepihak ingin dimuliakan, mengaku keturunan orang mulia, mengaku keturunan Nabi, ternyata bukan, tapi keturunan Yahudi Askenazi. Ngakunya keturunan Nabi Muhammad. Ternyata setelah dites DNA, dia terbukti bukan keturunan Nabi. Dan sekarang mereka memframing tuh bahwa hasil tes DNA tidak valid. Tidak valid mbahmu itu, tidak valid dari kandang kebo apa. Ya. Nah, kita tahu ya salah satu orang yang paling tidak bisa dipercaya dari Pak Alawi adalah Pak Rizik. Nah, ini saudaraku kita akan sampaikan. Pada video kali ini setidaknya ada 3 video penting yang kita sampaikan. Pertama, informasi tentang dukungan dari Profesor Mahfud MD. Yang kedua, informasi tentang respon Rizik Syihab ya terbaru kepada Haji Roma Irama. Dan video ketiga yang kita sampaikan adalah rungkatnya antitesis dari Robito Alawiyah. Jadi ternyata Robito Alawiyah sudah membuat antitesis, tapi antitesisnya rungkat, tidak dibarengi hujah dan bukti, sehingga sekarang semakin yakin kita ya bahwa Pak Alawi itu bukan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kita sampaikan dulu kabar tentang dukungan ya. Profesor Mahfud ya sudah menulis surat terbuka untuk masyarakat supaya masyarakat tahu ya bahwa profesor itu tidak percaya kepada Habib keturunan Nabi ya. Jadi Profesor Mahfud ini saudaraku tidak percaya bahwa Habib Pak Alawi ini keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini video dari Gus Ahong. Dukungan daripada Pak Mahfud MD terhadap perjuangan dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan Bung Roma. Surat Mahfud MD kepada yang terhormat Bang Roma Irama melalui Mas Islah Bahrawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui YouTube dalam berbagai podcast saya mengikuti polemik Bang Roma tentang adanya habaib
yang mengagung-agungkan nasab atau kelompoknya sendiri sambil merendahkan ulama-ulama dan warga bangsa Indonesia. Bukti kecongkaan mereka itu juga sudah tersiar luas di YouTube dan berbagai tulisan. Demi rasa bangga atas peran suci leluhur bangsa kita dan demi nasionalisme kita sebagai warga negara Indonesia, teruskanlah perjuangan Bang Roma melawan kebohongan Habib-Habib yang tengil itu. Jadi sangat jelas sekali ya narasi kalimat dari Pak Mahfud MD yang mengandung dukungan terhadap Bang Haji Roma Irama. Teruskanlah perjuangan Bang Roma melawan kebohongan Habib-Habib yang tengil itu. Bang Roma bisa mewakili para pecinta leluhur Indonesia dan kaum muslimin yang berkeadaban. Saya ikut Bang Roma dalam masalah ini. Soal hasil tes DNA Ba'alawi, saya percaya mereka tak ada hubungan nasab dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi Pak Mahfud MD ini sudah yakin bahwa hasil tes DNA daripada Habaib Ba'alawi ini tidak menyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, dan Pak Mahfud MD mengatakan bahwa hasil tes DNA Ba'alawi tak ada hubungan nasab dengan Nabi Muhammad SAW. Ini tidak sekedar omongan belaka. Yang jelas beliau punya data-data dan bukti-bukti yang menunjukkan itu. Karena beliau ini sudah kita tahu bersama bahwa orang-orang terdekat beliau adalah termasuk orang-orang yang mempunyai data-data yang sangat sensitif sekali, khususnya dalam masalah negara. Jadi tidak hanya sekedar omong belaka ya, tetapi kalau mereka percaya itu silakan saja. Ada hubungan atau tidak, ada hubungan nasab dengan Nabi. Kalau tak benar, ya kita lawan. Yang harus kita lawan dari gerakan Habaib itu adalah satu, merendahkan para leluhur kita sebagai pahlawan yang nyata bagi Indonesia. Dua, mengembangkan kasta dalam keberagaman. Seakan mereka lebih mulia hanya karena nasabnya. Tiga, menyebarkan khurafat yang sangat sesat. Yang kita lawan adalah perilakunya. Sementara terkait nasabnya, harus kita berpegang pada kajian ilmiahnya. Jadi secara tidak langsung narasi kalimat dari beliau Pak Mahfud MD sementara terkait nasabnya harus kita berpegang pada kajian ilmiahnya. Ini jelas mendukung daripada tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan gerakan daripada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Karena selama ini kita tahu bahwa Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dalam membatalkan nasab Ba'alawi ini disertai dengan referensi-referensi kitab nasab manuskrip. Ini jelas kajian ilmiah. Selama belum ada antitesis untuk membatalkan tesis Kiai Haji Imaduddin, maka sementara kesimpulan tesis Kiai Haji Imaduddin Usman benar, yakni nasab Ba'alawi terputus. Kalau soal nasab, silakan mengaku nasab siapapun. Mengaku nasab Fir'aun sama saja. Bagi kita tidak ada bedanya dalam kesederajatan manusia. Nggak ngaruh, kata anak-anak muda kita. Perilaku sebagian habaib yang selalu bercerita kewalian tokoh-tokohnya sendiri justru mengganggu keimanan dan rasa bangga umat Islam terhadap agamanya yang
Hanif. Ya, kita tahu misalkan Fakih Muqaddam Isra Mi'raj 70 kali. 70 kali. Padahal Nabi tidak, 1 kali. Masa ada Habib berkirim surat kepada malaikat melalui orang mati agar yang mati tidak ditanya apa-apa dengan hanya menyebut nama Habib tersebut. Masa ada Habib membentak malaikat Munkar dan Nakir di alam kubur karena kedua malaikat tersebut berisik ketika memeriksa orang yang baru meninggal yang dikuburkan di sebelah kuburan Habib tersebut. Habib yang ngomong begitu sering menjadikan agama sebagai dongeng yang menggelikan, terkadang jorok, bukan sebagai wahyu yang menakjubkan. Masa agama dibuat dongeng dengan khurafat yang konyol. Tak semua yang bernasab Ba'alawi berperilaku buruk. Saya punya banyak teman dari antara mereka yang berperilaku baik dan patut dihormati karena ilmu dan akhlaknya. Contoh Pak Quraish Shihab dan Pak Alwi Shihab. Mereka tak mau dipanggil Habib dan sikapnya sangat santun dan intelek. Maju terus, pelihara agama yang hanif, jaga martabat bangsa. Jazakumullahu khairan jaza. Mahfud MT. Jelas surat. Ya, itu ya. Bapak Profesor Mahfud MD sudah menyampaikan dukungan melalui surat yang tadi sudah dibacakan oleh Gus Ahong, yang intinya adalah Profesor Mahfud MD itu mendukung Kiai Haji Madidin Usman, mendukung tesis ilmiah beliau, dan mendukung Rhoma Irama untuk terus melawan doktrin-doktrin kurofat, ya, perilaku-perilaku bejat dari oknum-oknum KB Ba'alawi. Ini menandakan bahwa kemenangan tesis Kiai Madidin, kemenangan keilmiahan, ya. Jadi Ba'alawi ini benar-benar rungkat sekarang, saudaraku. Siapa yang kebakaran jenggot? Ya tentu saja Rizik Syihab dan Muhyiddinnya, ya, kebakaran jenggot nih, ya. Oke, kita akan sampaikan kemudian bagaimana reaksi Pak Rizik yang terbaru kepada Rhoma Irama, ya. Ini menarik ini juga. Rizik kebakaran jenggot ketika diremehkan, sebenarnya bukan diremehkan, ya, dihargai sebenarnya, cuman dia kan merasa diremehkan. Coba kita simak, ya. Bang Haji, Habib Rizik minta telepon antum nih, kasih nggak? Kasih, dia bilang. Kasih, dia mau telepon antum nih. Dia mau tegur ente nih Bang Haji. Dan dia bilang, emang siapa dia mau negur gue? Habib Rizik minta telepon saya kepada seorang ustaz, katanya ingin menegur saya. Siapa lu? Pakai ngomong siapa lu, saudara? Ya iyalah, siapa lu, cek. Lu kan sukanya nyombongin diri. Ceramah, takbir sampai sakit, ya, sampai nggak bisa apa-apa itu, sampai sekarat itu. Takbir tapi ceritanya dusta, ya. Siapa ente membelokkan nasab Wali Songo? Siapa ente ngaku-ngaku keturunan Nabi? Ya orang awam aja berani mempertanyakan ente sekarang nih, ya. Kembali jual minyak wangi apa? Lucu nih, ya, lucu reaksi Pak Rizik nih, ya. Marah dia, kecewa ketika dibilang siapa ente oleh Bang Rhoma, ya. Siapa ente memang ngaku-ngaku cucu Nabi, malah merubah silsilah Wali Songo, mau diba'alawikan, sampai dia minta maaf gara-gara salah cerita tentang Sunan Gunung Jati menikahi Rara Santang. Pada Rara Santang itu ibunya. Itu aja sambil takbir, ya, saudara. Cerita bohong sambil takbir. Dulu dia nantang-nantang tes DNA, sekarang takutan, ya. Kita lanjut, ya. Lu saudara, ana nih sayang sama ente, sayang. Dan Habaib ini banyak cinta sama antum, hati. Katanya Rizik itu, sayang sama antum gitu. Habib banyak yang cinta sayang sama antum katanya, ya.
Maksudnya kepada Pak Roma. Hati, jangan sampai antum terjebak dengan gerakannya para begal nasab. Kita sampaikan. Maka sampai podcast Yang begal nasab itu ya Pak Rijik. Ya ini lucu aja ini Pak Rijik ini. terakhir setelah dengan Romel baru saya undang Ki Haji Madudi. Setelah itu saya undang pimpinan Rabi'atul Alawiyah yaitu Habib Taufik Assegaf. Sayangnya beliau bersurat kepada saya nggak siap datang. Saya lihat pertanyaan yang diajukan oleh Roma seperti itu, mancing hanya untuk kepentingannya dan kepentingan geng begal nasab. Saya mulai. Ya tuduhanmu tidak berdasar. Ya Bang Roma itu menyampaikan di podcast beliau untuk kepentingan nusa bangsa dan negara ya. Kalau kamu sekarang merasa nggak diperhatikan sama Bang Roma, ya jangan marah, jangan cemburu begitulah Bang Rijik ya. Sudah semestinya Bang Roma membangkitkan rasa nasionalisme. Harusnya bangsa ini lebih mencintai negara daripada mencintai kabib-kabib yang nggak jelas ya. Nggak jelas nasabnya itu ya, karena selama ini dia ngaku kepada nasab sambung kepada Rasulullah, ternyata nggak terbukti, berarti kan nasabnya nggak jelas. Nah sekarang ketika kita perjelas dengan tes DNA bahwa nasabnya sambung ke Yahudi, dia marah-marah saudari, nggak terima dia saudari. Inilah namanya orang marah ya, nggak bisa buat akal sehat dia itu ya. Oleh Roma seperti itu, mancing hanya untuk kepentingannya dan kepentingan geng begal nasab. Saya mulai kecewa. Hari berikutnya dia undang Imad saudara bin Sarman, dia undang lagi dari grup sana saudara. Nah begitu saya lihat sudah tidak objektif, dia berpihak, dan saya yang nggak objektif ya antum Pak Rijik ya. Udah jelas-jelas antum beberapa kali sudah buat salah, banyak yang nggak minta maaf ya. Buat salah kepada Gus Dur nggak minta maaf, buat salah ngaku-ngaku cucu Nabi nggak terbukti nggak minta maaf. Baru kemarin minta maaf itu soal salah cerita Sunan Gunung Jati katanya menikah sama Rara Santang. Itu kan ibunya. Dasar orang ini mulutnya udah rusak kali ya. Saya lihat sudah tidak objektif, dia berpihak, dan saya cek kenapa ya kok bisa berpihak, ada apa ya, kan dia sahabat kita, orang baik. Nah begitu saya ngaku-ngaku sahabat. selidiki ternyata dia dapat nasab dari geng begal nasab. Oh pantes, belakangan dilantik jadi anggota begal nasab saudara. Wah dapat panggil lagi bendera. Akhirnya saya sampaikan saudara ke teman-teman di Robito, jangan terima undangannya. Dan saya sampaikan ke Habib Hanif, jangan terima undangannya. Karena antum ketakutan, ternyata Robito itu ada di bawahnya Pak Rijik ya. Mungkin karena Pak Rijik disebut imam besarnya, berarti imam besar Robito Alawiyah. Sampai bisa mengintervensi Robito Alawiyah. Jadi katanya Pak Rijik kan Robito, berarti kan Pak Taufik dilarang menerima undangan Bang Haji Roma Irama. Berarti yang melarang Bapak Taufik untuk hadir di podcastnya Bang Haji Roma Irama adalah Pak Rijik ini. Ini pengakuannya ya. Ya kan? Terjawab sudah siapa Pak Rijik itu dan siapa Pak Taufik. Mereka itu setali tiga uang. Teman mereka itu memang saudara, keluarga ya. Jangan terima undangannya. Karena kalau orang sudah berpihak tidak objektif. Jadi memang saat ini fitnah nasab ini sepertinya sengaja disebarluaskan untuk memecah belah umat, ngadu domba habaib dan kiai, dan sepertinya juga memang ini ada yang modali semua ini saudara. Nah karena itu kita harus waspada. Justru kita harus waspada kepada klan Pak Alawi saudara ya. Nggak ada yang modalin kita, siapa yang modalinnya? Pak Rijik ini sekarang kelojotan, kebingungan, membuat argumentasi dengan bukti nggak bisa, dia bisanya mencaci maki sambil marah-marah. Ya inilah tanda-tanda sudah logika akal sehatnya nggak jalan. Ya, ini Pak Rijik ini ya. Saya ulangi ya, tidak akan saya potong ya, saya ulangi biar jelas. Kalimat demi kalimat Pak Rijik tidak akan saya potong saudara ya.
Nih kita nikmati nih, kita nikmati ya. Sampai dia mau negur gue. Habib Rizik minta telepon saya kepada seorang ustadz, katanya ingin menegur saya. Siapa lu? Pakai ngomong siapa lu, saudara? Ji, ana nih sayang sama ente, sayang. Dan habaib ini banyak cinta sama antum. Hati-hati, jangan sampai antum terjebak dengan gerakannya para begal nasab. Kita sampaikan. Maka sampai podcast terakhir setelah dengan Romel baru saya undang Ki Haji Madudi. Setelah itu saya undang pimpinan Rabiul Alawi, yaitu Habib Taufik Assegaf. Sayangnya beliau bersurat kepada saya nggak siap datang. Saya lihat pertanyaan yang diajukan oleh Roma seperti itu, mancing hanya untuk kepentingannya dan kepentingan geng begal nasab. Saya mulai kecewa. Hari berikutnya dia undang Imad Saudara bin Sarman, dia undang lagi dari grup sana, saudara. Nah begitu saya lihat sudah tidak objektif, dia berpihak. Dan saya cek, kenapa ya kok bisa berpihak? Ada apa ya? Kan dia sahabat kita, orang baik. Nah begitu saya selidiki, ternyata dia dapat nasab dari geng begal nasab. Oh, pantes. Belakangan dilantik jadi anggota begal nasab, saudara. Wah, dapat panji lagi bendera. Akhirnya saya sampaikan, saudara, ke teman-teman di Robito, jangan terima undangannya. Dan saya sampaikan ke Habib Hanif, jangan terima undangannya. Karena kalau orang sudah berpihak, tidak objektif. Jadi memang saat ini fitnah nasab ini sepertinya sengaja disebarluaskan untuk memecah belah umat, ngadu domba habaib dan kiai, dan sepertinya juga memang ini ada yang modali semua ini, saudara. Nah karena itu kita harus waspada. Ya, saudaraku, kalau antum masih percaya sama omongannya Rizik, berarti antum benar-benar sudah perlu diperiksakan ke psikiater. Psikisnya yang terganggu seperti Pak Rizik ya. Sekarang kalau kita tanya dia tentang nasab, itu pasti dia sudah mulai menghindar. Apalagi kalau ditanya tentang tes DNA. Ini dia sekarang sudah mulai mengalihkan isu nasab, tentang nasabnya Wali Songo yang diobok-obok. Tragedi udah. Kalau ada orang percaya kepada ceritanya Bang Rizik ini, tragedi tingkat tinggi. Kasihan. Baik, saudara, kita